Assalamualaikum, halo teman-teman semua, kita berjumpa lagi di Royal Channel. Untuk kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membuat sebuah review saja teman-teman, karena ini produk ini sudah saya gunakan cukup lama. Saya akan mereviewnya. Produk ini adalah sebuah mikrofon teman-teman, mikrofon lavalier. Jadi ini adalah sebuah mikrofon yang sudah saya gunakan cukup lama, tapi saya belum pernah mereviewnya. Seperti apa mikrofonnya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasinya, simak terus video ini sampai tuntas. Nah, ini adalah produknya teman-teman. Di bungkusnya ini saya tidak menemukan merek apa gitu ya, nggak ada mereknya. Hanya saja ini dulu saya beli mereknya itu Tafware. Ini kalau di sini ya, di belakang dari bungkusnya ini ada stiker. Di sini juga kita bisa melihat di sini TAF Studio Wireless Lavalier mikrofon USB Type-C Black. Hanya ada 6 fitur teman-teman. PNP, plug and play, 20 meter of accessible reception. Jadi jaraknya ini kurang lebih 20 meter. Precise radio, nggak tahu ini apa, ketutupan. Ini kayaknya highly sensitive, ini highly sensitive. Yang ini widely compatible. Seperti ini teman-teman. Produk ini biasa saya gunakan untuk membuat konten-konten yang sebelumnya teman-teman. Live show, interview, vlog video. Apa saja isinya coba kita lihat ya teman-teman. Karena ini tadinya ada kotaknya teman-teman, ada boxnya hitam sama seperti yang sebelumnya. Karena ini sudah pernah saya gunakan ya, jadi kotaknya sudah saya buang. Hanya berisi satu mikrofon saja dan satu receiver. Kemudian di sini juga terdapat manual booknya ya, user manualnya, juga ada panduan penggunaan dalam bahasa Indonesia ya. Ini dalam bahasa Indonesia, panduan penggunaan dalam bahasa Indonesia, ada kartu garansi, dan ini user manual dalam bahasa Inggris dan bahasa Cina. Sama nggak ya kira-kira? Sepertinya sama ini. Oh ya, ini terjemahan dari ini teman-teman. Kita baca saja ya. Ini spesifikasinya. Untuk daya atau power, ini sudah menggunakan lithium, isi ulang, port charging transmitter USB Type-C female. Koneksinya pakai Type-C USB, materialnya plastik, dimensinya 62x18x10, dimensi receivernya 42x27x8 mm, rentang frekuensi 2,4 GHz, tegangan DC 48 sampai 5,4 volt. Jaraknya hingga 20 meter tanpa hambatan. Rasio sinyal terhadap kebisingan 64 dBm. Arus startupnya 1,5 sampai 6 miliampere. Kita bisa baca ini ya. Dan di sini ada pengenalan produk. Di sini sudah ada busa mikrofonnya, ada lampu indikator dan lain sebagainya. Kita bisa baca nanti kalau teman-teman mau.
cara penggunaannya teman-teman. Jadi receivernya ini ditancapkan, sambungkan receiver pada port ponsel, tekan tombol tombol pada mikrofon, lampu indikator akan menyala. Lampu indikator menyala hijau pada receiver terus menyala. Buka kamera ponsel, kemudian gunakan mikrofon untuk menerima rekaman suara. Ini tombol sekali, nyala, kemudian tombol 3 detik, mati. Untuk tersambung, lampu hijau tetap menyala, jeda memulihkan tombol sekali, alarm baterai rendah pengisian daya. Seperti itu teman-teman. Selama ini saya menggunakan, sebenarnya saya sudah menggunakan ini cukup lama ya teman-teman, menggunakan mikrofon ini cukup lama, dan sebenarnya saya tidak ada keluhan untuk menggunakan mikrofon ini. Ini ada tulisannya TAF Studio, kelihatan ya, TAF Studio. Saya tidak ada keluhan dalam menggunakan receiver ini teman-teman. Hanya saja ini karena saya membelinya yang ini kan ada yang isi 2, ada yang isi 1 ya. Ini saya membelinya karena cuman isi 1. Jadi dan tidak ada tempat untuk ngecasnya ya. Ngecasnya langsung dari sini. Langsung ke sini dicas gitu. Jadi beberapa kali ini saya ngomong ininya aja dulu ya. Kekurangannya ya. Kekurangan dari mikrofon ini ketika saya gunakan dan baterainya habis, itu saya tidak tahu teman-teman, dan akhirnya saya jadi menunda perekaman saya atau pembuatan konten saya karena ini baterainya habis, sehingga harus saya cas dulu karena ini cuma 1 ya. Dan pada saat digunakan kan ditempelkan di leher gitu kan, di kerah baju, sehingga saya tidak tahu, saya tidak bisa melihat apakah ini masih menyala atau tidak. Tahu-tahu ketika saya lihat hasilnya itu nggak ada suara, ternyata ini sudah mati, baterainya habis. Dan ketika dicas sudah full digunakan lagi ya bisa. Tapi selain itu saya tidak mempunyai kekurangan yang lain teman-teman. Saya tidak merasakan kekurangan yang lain ya. Jadi hanya itu saja. Jadi seandainya ini bisa saya dulu belinya 2 buah ya. Paling tidak itu bisa digunakan secara bergantian. Jadi setidaknya 1 mikrofon ketika habis saya bisa gunakan, kemudian dicas saya bisa gunakan mikrofon yang lainnya untuk melanjutkan membuat konten. Karena ini saya membelinya cuma 1, jadi ketika baterainya habis ya sudah, mandek dulu, kita berhenti, jeda sebentar sampai kita tunggu mikrofon ngecas mikrofonnya sampai full, baru bisa melanjutkan membuat konten kembali. Keluhan saya cuma itu saja sih, selain itu nggak ada sebenarnya. Jadi ini juga meskipun di sini tidak di petunjuknya sini tidak ada noise reduction-nya gitu ya, tidak ada peredam suara, namun selama saya menggunakan ini, suara-suara yang ada di sekitar itu sudah lumayan teredam. Di sini tidak ada reverb, tidak ada mute, nggak ada teman-teman. Jadi hanya menurut saya ini sudah bisa meredam, hanya meredam saja. Namun di sini tidak disebutkan ada fitur peredaman suara. Namun ini menurut saya sudah bisa meredam. Nah, sekarang kita coba ya teman-teman. Pertama, di tombol on off-nya ada di belakang sini teman-teman. Ada di belakang. Kita coba tombol nyalakan dulu ya.
Nah, ini sama, ketika nyala namun tidak terhubung, dia akan blink merah hijau. Ini tandanya nyala tapi tidak terhubung, teman-teman. Kita matikan dulu. Saya tak ambil HP yang lain dulu. Ini saya coba tancapkan di port ya, pakai port Type C. Nah, ini sudah menyala merah. Kelihatan ya. Nah, itu. Ini tandanya receiver sudah menyambung ke HP. Sudah blinking red. Sekarang kita nyalakan mikrofonnya. Nah, mikrofon langsung menyala hijau tanpa berkedip, berarti ini mikrofon sudah nyambung ke receiver. Dan ketika receivernya menyala merah secara terus-menerus seperti ini, berarti receiver sudah nyambung ke HP dan ini sudah siap untuk digunakan. Sesimpel itu, teman-teman. Semudah itu, sesimpel itu. Tinggal ini dinyalakan dan ini sudah bisa digunakan. Sekarang saya akan coba cek jaraknya ya, teman-teman. Oh ya, di receiver ini tidak terdapat female USB ya, jadi ini tidak bisa digunakan untuk ngecas. Kayak TNW itu bisa, kalau ini nggak bisa. Oke, teman-teman, ini sudah nyala, sudah tersambung dengan receiver dan juga sudah mulai merekam. Ini saya coba gunakan headphone. Saya coba gunakan headphone. Ini headphone ini bawaan dari ketika saya membeli mikrofon lavalier yang TNW, teman-teman. Apakah ini juga bisa berfungsi di sini? Kita coba. Halo guys. Oh ya, ternyata bisa, teman-teman. Jadi ini juga bisa. Ini ketika kita sambungkan dengan mikrofon ini, saya bisa mendengar suara saya di sini, teman-teman. Nah, salah satu fiturnya tadi adalah high sensitive. Jadi nah, ini ketika saya gosok seperti ini sangat sensitif juga ya, teman-teman. Seperti itu. Dan karena ini tidak ada fitur-fitur yang lain, hanya jarak saja, saya akan coba cek seberapa jauh jarak yang bisa terekam dengan mikrofon ini. Apakah 40 langkah masih bisa tersambung dengan receivernya? Kita coba. Ini saya coba dari sini ya, dari pagar ini saya akan berjalan. Yang pertama 30 langkah dulu dari sini. Ini kelihatannya masih terlalu dekat ya. Saya coba 30 langkah, apakah masih bisa tersambung? Saya coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ini adalah jarak 30 langkah dari pagar ya, bukan dari receiver. Karena tadi cuman 20 meter, saya yakin ini sudah cukup jauh, teman-teman. Sudah cukup jauh. Saya akan tambah 10 langkah lagi ya.
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nah, ini 40 langkah dari pagar. Apakah ini masih tersambung dengan receiver? Saya tidak tahu. Nanti saya akan coba cek video hasil dari rekaman ini, teman-teman. Saya akan kembali dulu ya. Saya akan kembali dan saya akan coba cek apakah sejauh 40 langkah dari pagar ini masih tetap bisa terdeteksi atau tersambung dengan receiver. Oke. Jadi ini tadi sudah saya cek hasilnya, dan meskipun dari jarak yang cukup jauh ya, 40 langkah dari pagar, namun receivernya masih tetap bisa menerima. Jadi lumayan cukup jauh tadi, itu masih bisa merekam suara dari jauh dan terdengar sangat jelas ya, teman-teman. Di mikrofon ini tidak ada fitur-fitur yang kayak reverb atau noise reduction atau mute, itu enggak ada. Tapi ini menurut saya itu sudah ada noise reductionnya ya, meskipun mungkin nggak maksimal. Beberapa memang masih bisa menangkap suara-suara yang ada di sekitar saya, tapi itu tidak sejelas ketika saya membuat konten tanpa menggunakan mikrofon. Jadi langsung dari HP itu suaranya dari sekitar sangat-sangat bising bisa terdengar. Dengan menggunakan ini sebenarnya lumayan lah, bisa sedikit mereduksi meskipun tidak maksimal. Dan memang disebutkan di produknya itu nggak ada fitur itu sebenarnya, tidak ada fitur noise reduction. Sebenarnya saya cukup puas sebenarnya ya menggunakan mikrofon ini. Hanya saja ya tadi ya teman-teman, ini karena cuma satu, dipakai pada saat seperti ini, tahu-tahu baterainya habis dan mati, saya tidak tahu. Jadi ketika saya membuat membuat konten merekam, tahu-tahu suaranya hilang. Itu padahal habis baterainya, powernya habis, dan itu saya tidak tahu. Seandainya teman-teman mau pakai yang ini saja, namun jangan beli satu, beli yang isinya dua, itu sebenarnya sudah cukup. Menurut saya sudah cukup. Jadi ketika sudah yang satu baterainya habis, dicas, kita ambil yang lain, kita bisa gunakan kembali untuk merekam atau untuk meneruskan membuat konten. Seperti itu teman-teman. Ini saya beli cukup murah teman-teman. Harga dari mikrofon yang saya gunakan ini, saya membelinya dengan harga yang cukup murah, yaitu di kisaran harga 50.000. Di kisaran harga 50.000 sudah bisa digunakan untuk membuat konten. Jadi ini sangat murah, sangat murah. Saya pikir ini sudah cukup ya, untuk apalagi untuk konten kreator yang pemula yang tidak perlu menggunakan banyak-banyak fitur yang aneh-aneh, hanya untuk merekam suara saja supaya suaranya bisa terdengar dengan jernih. Oke, sekian review singkat dari saya terkait mikrofon lavalier ini, TAF Studio. Semoga video singkat saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, komen, dan share pada teman-teman kalian. Bagi teman-teman semua yang menyaksikan video ini, yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Dan jangan lupa menyalakan tombol loncengnya, agar teman-teman juga bisa mendapatkan video yang terupdate dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video saya sampai tuntas. Saya cukupkan video saya sampai di sini.
Saya dari Royal Channel. Wassalamualaikum, sampai jumpa. Terima kasih.